Denny Joe di sini. Jokers, setiap orang pasti punya cerita hidupnya masing-masing. Begitu juga dengan saya. So, selamat datang di Galeri Denny Joe. Jokers, selamat datang kembali di Galeri Denny Joe. Banyak sekali cerita yang akan tersusun dan tersimpan rapi di Galeri Denny Joe. Salah satunya adalah episode perdana kemarin. Tentunya Joe mengucapkan terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, apalagi yang sudah share. Oke. Terima kasih, atur nuhun, atur thank you. Terus support channelnya Denny Joe, Galeri Denny Joe, biar terus berkembang. Kemudian bisa menjadi tontonan yang menarik. Syukur-syukur bisa menjadi inspirasi Jokers. Dan bisa diambil yang baik-baiknya, yang jelek lewat aja. Hari ini, satu lagi yang akan menjadi bagian dari cerita Denny Joe. Masih bersambung dari episode perdana, di mana Joe dapat pengalaman yang amat sangat luar biasa dari prank kemarin. Untuk yang sudah nonton, mungkin tahu seperti apa ceritanya, tapi untuk yang belum nonton, seperti apa sih kegiatan prank yang dilakukan yang berdampak sampai akhirnya Joe harus cerita sama Joker hari ini. Kita akan lihat dulu cuplikannya tayangan prank yang kemarin. Pakai headphone dulu sebentar. Gimana Cap perasaannya ngeprank ibu? Lanjutkan dengan happy birthday-nya buat ibu. Itu dia Jokers tayangannya. Dan banyak orang yang suka dengan prank itu, thank you yang sudah support, tapi banyak juga yang mengkhawatirkan akan kondisi si korban alias istri kesayangan gue. Dan banyak sekali impact yang didapat dari kejadian kemarin. Salah satunya mamaku telepon marah-marah. Menyayangkan sang menantu tercintanya di prank. Dan ada kejadian yang amat sangat luar biasa. Ini di luar dari apa ya? Nggak terbayangkan sebelumnya, tidak terpikirkan sebelumnya bahwa ini akan terjadi. What? Memang prank ini kalau kita tidak dipersiapkan dengan matang, kemudian tidak dipikirkan dengan matang, dilihat dari siapa yang akan di-prank, dalam kondisi seperti apa orang tersebut akan di-prank, itu akan membahayakan. If you're doing it, stop it. Get some help. Kemarin sih harapan saya, anak saya, dua-duanya itu pengennya sih kita seru-seruan saja. Kebetulan memang kemarin itu pas banget dengan hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-18. Selamat ulang tahun dan tahun baru. Biasanya kan kita memang kasih kado, tapi karena memang suasananya tidak mendukung karena lagi pandemi, no money, no kado ya, Jokers. Dan kita pengennya kasih sesuatu yang lain dari biasanya, makanya kita bikinin prank. Ternyata efek dari prank tersebut, Jokers harus lihat apa yang terjadi. Tayangan ini yang akan membuktikannya. Lihat. Belajar jalan. Nah Joker, sehari selepas di prank, kondisi ibu memang agak sedikit, maaf kata nih, kurang bagus, kurang baik. Karena memang kondisinya waktu lagi di prank itu lagi kurang fit. Dia lagi sibuk-sibuknya di kantor. Dia lagi pindahan kantor dari Bandung ke Kabupaten Sumedang. Memang dia lagi sibuk banget ketika dapat shock. Dia mengeluh sakit dada. Kemudian ya drop lah, kondisi tubuhnya drop. Dan besoknya dia harus kerja. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai quda sampai lupa orang tua. Oh hati terasa durhaka. Bolak-balik nyetir sendiri. Alhasil malamnya drop sedrop-dropnya. Dia menggigil, kesakitan, badannya sakit dan lain sebagainya.
sehingga tepar. Malamnya tepar, suhu badannya panasnya lumayan tinggi banget. Sampai akhirnya paginya itu sudah benar-benar drop, kondisinya drop. Badan kalau orang Sunda itu buku-buku nyeri. Ruas tulang ini sakit. Dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Jadi kondisinya benar-benar membuat kita panik. Jo sendiri panik. Jadi ketika bangun dia mau ke kamar mandi, nggak bisa berdiri. Jo papah ke kamar mandi, menuju kamar mandi, dan di kamar mandi pun beberapa kali terjatuh. Dan Jo kerepotan dong sendiri, secara harus ngangkut sendiri, kerepotan. Si kakak nih, yang biang keladinya juga tuh dipanggil-panggil tidur nyenyak. Jadi memang Jo kerepotan sendiri ngurusnya. Dan yang luar biasanya kepanikannya bertambah, Jokers, bertambah. Dari kondisi episode pertama yang ngeprank, ini paniknya udah lebih, levelnya sudah naik lagi, Jokers. Karena kondisi ibu benar-benar drop. Di kamar mandi, nih kalau Jokers lihat tayangan yang tadi ya, Jo memapah ibu untuk ke kamar mandi, hanya untuk buang air kecil. Itu benar-benar kerepotan. Di kamar mandi pun beberapa kali harus terjatuh, lunglai. Jo nggak mampu papah lagi. Kemudian matanya sudah hampir ke atas. Ininya udah kuning memutih pucat. Akhirnya yang bisa bantu hanya Caca. Caca pun hanya bantunya cuman sebisanya saja. Jo mau bopong ke tempat tidur saja kerepotan karena ada lorong yang mau ke kamar mandi, itu lorong nggak mungkin dipangku. Jadi Jo ditarik ke tempat tidur, akhirnya diberdiriin, ditidurin lagi. Itu benar-benar membuat Jo takut. Jokers, dari pagi kondisinya seperti itu. Kebetulan memang Jo punya adik bidan. Akhirnya Jo kontak dia, kira-kira ada obat nggak untuk menghilangkan demam, kemudian panas dengan tensi tinggi, dan ngilu-ngilu. Adik Jo kasih saran beli obat ini, dan ini. Akhirnya Jo pergi ke apotek beli obat, diminumkanlah obat tersebut. Lumayan agak ada tidur gitu sebentar. Menjelang siang, kepanikan itu bertambah karena sudah mengkhawatirkan banget. Siang harinya, Jo memutuskan untuk membawa ibu ke klinik atau ke rumah sakit terdekat yang bisa menangani kondisi ibu yang memang sudah, kalau dilihat seperti ini, sudah lumayan parah. Karena saya terus ngobrol juga dengan adik saya, secepatnya bawa ke dokter atau diperiksa secara langsung. Padahal sebelumnya, di pagi harinya sih, ibu pengennya dipijit. Ini karena sakit aja katanya, sakit badan aja mau dipijit. Setelah mau panggil tukang pijit, kata adik saya, nggak usah dipijit dulu, mendingan diperiksa dulu ke dokter. Jadi kalau kenapa-kenapa, kan bisa ditangani secara detail sama dokter. Akhirnya cancel tukang pijit, kita berangkat ke klinik. Sambil di tengah jalan, Josie mikirnya, aduh jangan sampai ini kejadian A, B, C yang benar-benar mengkhawatirkan. Karena memang kondisi ibu pada saat itu benar-benar mengkhawatirkan. Sampai di klinik, kita minta bantu pakai roda. Sorry Jokers, semuanya tidak detail. Jo memvideokan kondisi ibu kemarin karena memang benar-benar panik. Yang ada aja yang bisa diambil itu karena inget aja ini pengen didokumentasikan untuk di-share ke keluarga. Tadinya nggak mau di-share ke Jokers, tapi ini merupakan pengalaman dan juga bisa menjadi cerita untuk Galeri Denny Jo. Jadi Jo potongan-potongan ini walaupun sedikit, Jo pengen share. Jokers, setelah kejadian prank itu akhirnya ibu terkapar sakit. Ini bisa terjadi sama siapa saja kalau memang kita tanpa perhitungan, kemudian tanpa mempertimbangkan hal-hal yang bisa saja terjadi mendadak atau begitu saja gitu ya.
Awal-awal sih ada perawat yang menanyakan ini gejalanya apa. Mereka mungkin ketakutan karena memang sekarang lagi ramainya COVID ya. Mereka ketakutan. Jadi mereka menanyakan gejalanya apa. Saya sampaikan bahwa gejalanya badannya lumayan panas, kemudian ngilu-ngilu. Oke, bawa ke UGD, kemudian sambil menunggu dokternya memeriksakan, saya disuruh untuk daftar dulu. Saya daftar dulu, balik daftar ternyata sudah ada dokter dan perawat. Kemudian dokter langsung bilang, Pak, ini kondisi ibu harus diperiksa ke lab. Diambil darah, kemudian diperiksa ke lab. Oke, saya bilang silakan diperiksa saja. Ya memang saya pengen tahu persis kenapa, apa yang terjadi dengan istri saya sehingga badannya drop seperti itu. Apakah memang secara psikis gangguan dari apa yang sudah kita lakukan kemarin, bagian atau rangkaian dari yang sudah kita lakukan kemarin. Ketakutan kita sih seperti itu. Memang adanya shock sehingga membuat dropnya tubuh ibu sehingga berdampak kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Apa yang disampaikan dokter, saya iyahkan saja. Walaupun memang sebetulnya saya sih pengennya detail, nanya AIUEO, nah kondisi panik, lihat kondisi ibu seperti itu, jadi lewat itu semua. Jadi sudah dokter akhirnya masuk ke ruang dokter lagi, saya nungguin ibu, maka nggak berapa lama datang suster yang ngambil darah ibu, sampel darah untuk dibawa ke lab. Bu ngepel bu. Sementara John nunggu ibu di UGD, kakak dan Caca nunggu di luar karena memang nggak enak kalau mereka ditinggalkan di rumah. Jadi kita memang berangkat berempat. Nggak berapa lama dari sampel darah itu dibawa, kemudian nggak enak Jokers. Lihat kondisi begini itu nggak enak banget. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa ya. Keputusan atau hasilnya sudah ada di tangan dokter dan akhirnya saya dipanggil oleh dokter untuk masuk ke ruangan dokter. Kemudian duduk dan akhirnya apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan tentang kondisi ibu itu disampaikan dengan jelas oleh dokter bahwasannya sebentar Jo ambil dulu hasil labnya dulu. Nih Jokers, hasil labnya sudah di tangan Jo. Ternyata kata dokter, trombositnya bagus. Kemudian yang dikhawatirkan asam urat karena pegel-pegel dan lain sebagainya juga bagus. Kemudian hemoglobin dan lain sebagainya bagus. Dan ternyata apa yang terjadi? Ibu terserang serangan virus chikungunya. Nuts. Got him. Got him. Sebenarnya dengar kata chikungunya geli sih. Tapi ketika dengar apa yang disampaikan dokter, kita juga harus waspada dan harus hati-hati dengan serangan virus chikungunya ini karena memang ini juga membahayakan. Serangannya awalnya dari nyamuk. Gejalanya seperti ibu pusing, panas tinggi, kemudian sebadan ngilu dan sakit, bahkan sampai nggak bisa bergerak. Itu gejala awalnya. Dan kalau ini tidak cepat ditangani, ini akan mengakibatkan juga kematian. Jadi untuk Jokers, tolong ini juga bisa jadiin contoh bahwa sekarang itu yang paling penting kita harus senantiasa menjaga kebersihan, hidup sehat. Makanan sehat, rumah harus senantiasa bersih. Kalau misalkan ada baju yang bergantungan, jangan dibiarkan bergantungan. Kemudian pastikan semuanya bersih. Kalau misalnya belum disemprot sama obat nyamuk dan lain sebagainya, pastikanlah sudah disemprot ya. Jadi biasakan hidup sehat itu Jokers.
Nah, Joker, selesai sudah kita ngobrol-ngobrol dengan dokternya. Walaupun masih agak sedikit berkecamuk, akhirnya saya cukup lega karena ternyata ibu boleh pulang. Nggak harus dirawat. Tapi disarankan untuk bed rest minimal 5 hari, maksimal seminggu. Jangan sampai bergerak dulu, bergerak berat. Kemudian jaga makannya harus banyak, minumnya harus banyak. Gitu kata dokter. Pokoknya Bu, mulai dari sekarang Ibu harus banyak makan, harus banyak minum. Kata dokter. Bukan kata saya, karena saya tahu persis. Ibu susah makan, apalagi minum. Jadi saya harus paksa Ibu untuk banyak makan, banyak minum. Gitu. Kemudian kita pulang lagi rame-rame berempat ke rumah. Sampai di rumah, ibu pengen tidurnya di sofa, nggak mau di kamar. Kita tidur rame-rame di luar. Ibu di sofa, kita di karpet di bawah. Gitu guys, gitu Jokers. Akhirnya ibu sudah pulang dari klinik, dari rumah sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat saja. Dan sebagai bentuk permohonan maaf, udah nongkrong ya. Suapin. Makan lu. Mudah-mudahan cepat sehat. Sama kikil dong, kikil. Kata dokter nggak ada pantangan. Jokers, karena memang ibu sakit dari tadi malam, tepar dari tadi malam, nggak boro-boro sempet masak. Memang tepar tadi pagi sudah, apalagi tepar banget. Kita udah ketakutan, udah semaput, makanya udah pulang dari klinik belum ada apa-apa di meja makan. Akhirnya kita beli nasi padang. Lagi Bu. Nasi padang. Katanya nggak ada rasa, padahal mah endol. Endol nggak? Nggak ada rasa Jokers. Jokers, akhirnya sekarang alhamdulillah ibu sudah tertangani dengan baik dan kondisinya sudah memang mulai membaik juga. Mohon doanya dari Den Jokers, mudah-mudahan kondisi ibu terus membaik dan sehat lagi. Mohon maaf kita tidak bisa menayangkan potongan-potongan gambar dan juga kondisi ibu sekarang karena satu dan lain hal. Dan memang Jo sendiri tidak sengaja mendokumentasikan kejadian demi kejadian kemarin ketika kita ke dokter, kemudian dan lain sebagainya. Yang jelas ini benar-benar jadi pelajaran banget buat Jo dan juga anak-anak. Ini hikmah yang luar biasa bisa dipetik bahwa segala sesuatu itu harus benar-benar dipikirkan, kemudian dipertimbangkan, kemudian kedepannya kita harus seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama Den Jokers. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi pelajaran buat Jokers semuanya. Oke, Jokers, itulah cerita Denny Jo kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh baik. Kalau yang jeleknya jangan dicontoh, itu adanya di gue. Yang baik-baik milik Jokers. Dan biar galeri Denny Jo terus berkembang, jangan lupa tolong dibantu untuk subscribe, like, komen, dan share. Share and share. Jangan lupa, ya kan? Akhirnya Denny Jo harus pamit. Pastikan terus tonton cerita Denny Jo hanya di Galeri Denny Jo.